Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma alhimna sawab wa jannibna zalal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak semuanya kelas 8A, B, C maupun D? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dalam keadaan semangat. Alhamdulillah, pertemuan minggu kita terakhir di semester ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal PAT. Setelah sekian lama kalian libur, kita pun juga libur. Semoga dengan liburan ini semakin memacu semangat kita untuk kembali belajar dan belajar. Oke, langsung saja untuk kisi-kisi soal penilaian akhir tahun sama dengan soal-soal yang lain, yaitu jumlah soal ada 35 soal, terdiri dari 30 pilihan ganda dan 5 isai dengan alokasi waktu 90 menit. Bab yang akan keluar di penilaian akhir tahun ini lumayan banyak, ada 7 ya. Ada 7 dengan rinciannya bahwasanya yang bab pertama tentang ulul azmi, rasul ulul azmi, yang kedua tentang sifat-sifat terpuji berupa husnuzon, tawadhu, tasamuh dan ta'awun. Terus yang bab yang ketiga tentang sifat-sifat tercela seperti hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namimah. Yang keempat ada bersosial media. Yang kelima keteladanan sahabat Abu Bakar. Terus yang keenam tentang maksiat berupa maksiat perut, mata, mulut dan telinga. Dan yang ketujuh juga berupa maksiat, yaitu maksiat tangan, alat kelamin dan kaki. Rinciannya bagaimana? Akan kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama tentang sifat utama dan keteguhan Rasulul Azmi. Ini ada 5 soal dengan terdiri dari 4 pilihan ganda dan 1 esai. Yang nomor pertama tentang sifat utama dan keteguhan Rasulul Azmi dengan tepat, yaitu mudah pernah itu ada sifatnya beliau sabar, tawakal, pendirian teguh dan lain-lain. Itu ada di buku paket kalian. Terus yang kedua mengidentifikasi ayat tentang Rasulul Azmi dengan tepat, dalil daripada Rasulul Azmi itu apa? Fasbir kama sabara ulul azmi. Nah, itu ayat surat apa? Ayat keberapa? Yang ketiga nabi-nabi yang tergolong ulul azmi. Nah, ulul azmi itu kan ada 5. Itu nabinya siapa aja? Nabi Musa, Ibrahim, Isa, Nabi Muhammad dan Nabi Nuh. Yang keempat, ciri-ciri Rasul dengan tepat. Nah, ciri-ciri Rasul itu apa? Apakah Rasul itu boleh wanita? Apakah harus laki-laki? Apakah Rasul itu wajib menyampaikan atau tidak wajib menyampaikan? Yang esai nomor 31 ini mampu menjelaskan kisah keteladanan. Nah, suruh nyeritain kisah aja. Jadi apa yang dapat kita ambil teladan daripada kisah salah satu Rasulul Azmi. Misalnya Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh itu selalu dakwahnya ceritanya begini, lalu kita mengambil pelajaran bahwa Nabi Nuh itu tidak putus asa dalam berdakwah dan lain-lain. Selanjutnya sekarang di bab yang kedua tentang sifat-sifat terpuji. Di sini ada dari nomor 5 sampai nomor 10. Berarti kira-kira ada 6 pilihan ganda dan 1 isai. Yang pilihan ganda nomor 5 ada dalil nakli. Peserta mampu menghitung dalil berprasangka baik dengan tepatlah dalil yang menunjukkan misalnya husnuzon, berprasangka baik itu husnuzon itu dalilnya yang mana? Oh, dalilnya adalah ayatnya istanibu katsiran minadh-dhon ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm. Lah itu ada ayatnya, ada 4 ayat, suruh milih salah satu ayat yang mana yang merupakan dalil husnuzon. Yang nomor 6, definisi salah satu sifat terpuji, ya misalnya definisi tawadhu apa, definisi husnuzon apa gitu. Yang nomor 7, toleransi, tasamuh. Nah, ada cerita terus ini menunjukkan sifat tasamuh atau enggak gitu loh. Oh, ini menunjukkan sifat apa? Tawadhu, tasamuh atau husnuzon. Nah, terus nomor 8 menunjukkan sifat ta'awun, ini tasamuh ini sama. Yang nomor 9 juga sama, nomor 10 juga sama.
gitu. Jadi ada empat cerita di mana itu kalian bisa menentukan ini termasuk husnuzon, ini termasuk tasamuh, ini termasuk tawadhu, ini termasuk ta'awun. Yang esai nomor 32, hukum-hukum husnuzon kepada manusia. Nah, ini pernah juga ada wajib, ada mandub, dan ada haram. Kalau nggak salah ini ya. Atau jaiz. Jaiz, nggak ada yang haram. Tuh, itu hukumnya cuma 3 doang itu. Terus beralih ke bab yang ketiga, yaitu dari nomor 11 sampai nomor 33. Enggak, dari 11 nomor sampai 15, yaitu 5 soal. Lalu yang 36, yang 5 soal pilihan ganda dan 1 esai nomor 33. Nomor 11. Nih. Nomor 11 ini peserta didik mampu mengidentifikasi contoh sifat hasud dalam kehidupan sehari. Nah, ada cerita juga ini merupakan sifat hasud atau bukan. Terus ada dendam juga sama. Nah, terus yang nomor 13 menunjukkan dampak negatif dari sifat dendam. Nah, kalau dendam itu bagaimana dampak negatifnya? Gitu. Yang nomor 14 mengidentifikasi contoh sifat ghibah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ghibah ini contohnya bagaimana? Itu ada di pilihan ganda. Terus nomor 15 ada sebab-sebab yang menimbulkan fitnah. Nah, sebab-sebab yang menimbulkan fitnah itu apa? Gitu. Nomor 15. Sedangkan yang esai nih harus dihafalkan yang esai nih nomor 33. Menjelaskan pengertian namimah. Pengertian daripada adu domba itu apa? Secara bahasa dan secara istilah ini masuk ke esai. Nah, esainya ada 5 ya, soalnya ya satu itu kemungkinan bisa nilainya poinnya 8. Sekarang kan bab yang keempat, adab bersosial media. Nah, adab bersosial media ini 5 soal pilihan ganda dan 1 esai juga. Peserta didik mampu menunjukkan dampak positif dari penggunaan media sosial. Nah, dampak positifnya apa? Itu kalian pasti sudah bisa mengidentifikasi. Terus yang ke-17, disajikan sebuah cerita tentang siswa MTS yang mampu menentukan dampak positif atau negatif. Nah, ini ketika ada sebuah cerita terus dia itu menggunakan media sosial, ini merupakan dampak negatif atau positif gitu. Yang nomor 18, salah satu etika dalam bermedsos itu apa? Ada di buku paket kalian. Terus yang 19, dalil yang menunjukkan dengan tabayun. Nah, ada di dalam ayat Al-Qur'an tentang tabayun. Nah, tentang tabayun itu dengan tabayun ini dari terletak pada surat apa dan ayat keberapa. Ada itu gitu. Yang wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, itu silahkan cari ayatnya tentang tabayun. Ada di salah satu ayat fatabayyanu gitu. Itu surat apa, ayat keberapa. Nomor 20, kata hoax. Nah, arti dari kata hoax itu apa? Itu ada juga di bukunya. Dan nomor 34, esai adab menentukan adab-adab bermedia sosial. Ya, adab-adabnya kamu itu bagaimana? Ya minimal 5 lah. Adab sosial media itu bagaimana? Terus yang nomor 5, yang bab kelima ada tentang keteladanan sahabat Abu Bakar. Di sini hanya 3 pilihan ganda dan 1 esai, yaitu tentang kedudukan Abu Bakar dengan Nabi. Nah, Abu Bakar itu siapa? Saya jelaskan kembali bahwa Abu Bakar itu mertua Nabi, Umar juga mertua Nabi, Ali menantu Nabi, dan Utsman juga menantu Nabi. Terus yang nomor 22, sifat atau keadaan sahabat Bakar dengan tepat. Sahabat Abu Bakar itu apakah dermawan, apakah baik hati, apakah suka menghambur-hamburkan harta dan lain-lain. Terus julukan Abu Bakar. Nah, nomor 22, nomor 23 nih saya bocorkan nih, julukan Abu Bakar itu apa nih? Kalau Abu Bakar As-Siddiq, kalau Umar Al-Faruq, kalau Utsman itu Dzunnurain, kalau Ali itu karramallahu wajhah. Ali itu julukannya Babul Ilm kalau nggak salah. Terus selanjutnya beralih ke bab yang ke-6, yaitu di kitab. Nah, ada maksiat perut, mata, mulut, dan telinga. Nah, ini sudah pernah di tengah semester kemarin, pertanyaan nomor 24 nih. Hukuman yang terjadi bagi peminum minuman keras. Nah, itu dicambuk berapa kali, bagi yang merdeka berapa kali, bagi yang budak berapa kali.
Terus yang nomor 25, hukum seorang perempuan yang melihat laki-laki. Kalau laki-laki melihat perempuan kan haram, tapi kalau perempuan melihat laki-laki hukumnya bagaimana? Nah, itu sudah saya jelaskan. Terus menentukan jumlah hukuman yang terbagi penuduh zina, qadzaf. Orang yang menuduh zina itu hukumannya apa? Gitu. Terus di bab yang terakhir nomor 7 ini tentang maksiat tangan, alat kelamin dan kaki. Nah, hukum menjawab salam itu apa? Kalau mengucapkan salam sunnah, kalau menjawab salam apa? Lalu selanjutnya nomor 28. Nah, orang yang mencuri nih, kalau mencuri hukumannya ia potong tangan kanan. Kalau mengulangi perbuatannya hukumannya apa? Terus yang pilihan ganda nomor 29 yaitu pelaku zina yang sudah menikah dengan tepat. Ya, ada orang yang zina nih tapi sudah menikah hukumannya apa, dan orang yang zina yang belum menikah hukumannya apa. Terus yang nomor 30 mampu menunjukkan arti daripada al-liwat. Al-liwat itu bahasanya itu sodomi. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu aja kisi-kisi penjelasan kisi-kisinya. Jangan lupa di print, dicoret-coret. Ini bab ini, oh ini. Itu aja ya. Terima kasih. Salam semangat. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.